Jadi ini konten isinya full tips guys buat kalian. Jadi tipsnya gue dapat dari pengalaman gue sendiri. Kan dia kena panas dulu adaptasi. Jadi kalau kalian rendam air, dia bakal sakit, gue jamin. Kalau misalkan mendung, keluarin aja kura-kura kalian karena masih ada beberapa vitamin D3 dari UVB ya. Tapi kalau menurut gue guys, mendingan jangan guys, kalau mendung jangan dikeluarin kan. Pelihara mainan aja, jangan pelihara kura-kura kalau mau murah. Halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Ini gue agak pilek guys, kurang fit juga. Mungkin untuk kalian yang wilayah Jabodetabek juga, ini kan lagi musim hujan. Jadi nggak fit itu bukan cuma orangnya aja, cuma hewan peliharaan juga bakal nggak fit guys. Jadi gue kasih tips kalian cara pelihara torto di saat lagi musim hujan kayak sekarang nih guys. Oke, jadi kalian harus siapkan itu lampu UVA kayak gini nih. Nah nih lampu UVA ini kayak gini. Kalian harus siapin. Ini lampu UVA. Ini lampu UVA gue pakai yang mereknya Nomoy. Ini UVB ya guys ya, cuman ya anggap aja UV aja lah ya. Ini model ND10 25 watt, ini cukup banget. Jadi pas banget pakai fitting ini dari keramik guys, supaya ini nggak leleh nih. Ini kan ada keramik nggak leleh. Nih dan ini bisa diadjust nih ketinggiannya, dan on off-nya bisa di sini ya. Ini on off-nya bisa di sini. Oke, terus selanjutnya kalian harus siapin tuh ini. Nih selain lampu UVA, tak perlu ribet. Apa? Suara apa? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Yang selanjutnya adalah UVB guys. Jadi UVB ini gue pakai Exoterra yang 25 watt, terus pakai fitting ini juga. Oke, ini kalian bisa beli di Tokped. Cuma gue nggak jual guys karena gue belum nemu suppliernya. Oke, selanjutnya itu langsung aja kita bahas. Pertanyaan paling seru kayak gini. Terus gimana bang kalau misalkan kita pelihara sulcata saat musim hujan? Apakah khawatir? Apakah enggak? Kalau misalkan kalau lagi musim hujan gini kita agak repot guys, karena kita nggak bisa jemur dia keluar. Jadi kita harus treatment di ruangan kayak gini atau di dalam ruangan. Nah jadi pertanyaannya yang paling sering adalah, bang gimana kalau musim hujan gini? Apakah kita harus rendam bang? Jawabannya adalah kalau misalkan lagi ada panas, kita biasanya rendam tuh sehari sekali guys, pagi doang. Tapi kalau lagi musim hujan kayak ini, kalau misalkan nggak ada panas, kita 2 hari sekali kita rendam. Nah rendamnya gimana? Nanti akan gue contohin yang bener rendam kayak gimana. Nah terus gimana bang kalau penanganannya kura-kura pilek? Nanti akan gue kasih juga buat kalian. Terus gimana bang kalau misalkan kura-kura gue di musim hujan makannya kurang rakus gimana? Ntar gue kasih tipsnya juga. Jadi ini konten isinya full tips guys buat kalian. Jadi tipsnya gue dapat dari pengalaman gue sendiri. Disclaimernya, setiap seller, setiap penghobi itu beda-beda treatment dan beda perawatan. Terserah kalian mau ikutin seller A, seller B, seller C. Tapi kalau di Bumi Reptil, cara treatmentnya kayak gini kalau pas musim hujan. Oke, jadi kalau musim hujan, tetap kita rendam guys. Jadi rendamnya kayak gini, simple. Jadi kita setting dulu lampu UVA, UVB guys. Kalian setting lampu UVA, UVB-nya kayak gini. Terserah kalian mau UVA sebelah kanan, mau sebelah kiri bebas. Karena itu nggak pengaruh sama sekali. Jadi setelah lampunya hidup kayak gini guys, ini kalian hidupin dulu lampunya. Ntar, kelihatan gua. Nah, ini kalian hidupin lampunya dulu. Kan dia kena panas dulu, adaptasi. Jadi kalau kalian langsung rendam air, dia bakal sakit, gua jamin. Jadi jangan pernah kura-kura dari kandang keluar kalian jemur air, itu nggak boleh. Ingat ya, nggak boleh. Jadi kalian harus adaptasi dulu di suhu ruangan, pakai lampu dulu. Kurang lebih sekitar 1-2 menitan, itu wajib. Ya, itu tanpa nego, nggak boleh nggak. Habis itu setelah 1-2 menit kita kasih airnya. Nah, air rendamannya simpel, kalian pakai air hangat guys. Jadi kalian rendam semua kura-kura di sini pakai air hangat. Oke, kita tunggu dulu dia aklimasi sama suhu sekitar, baru kita rendam yuk. Oke, kita masukin baknya guys, simple. Ntar nih geser dulu api dikit. Awas, pastiin kura-kuranya nggak gencet. Oke, setelah bak di dalam kayak gini, kalian geser dulu, stabilin posisinya. Nah setelah itu masukin kura-kuranya. Nah masukin kura-kura juga nggak pakai teknik guys, nggak asal celupin aja. Jadi masukin pelan-lahan ya, kayak gini. Kakinya dulu pelan-pelan, masukin ke. Habis itu next lanjut yang lain lagi, masukin lagi pelan-pelan. Pelan-pelan aja, tek. Biar nggak kaget ini. Biar nggak kaget, betul. Biasanya kalau di newbie itu dia begitu sampai
nggak ada aklimasian langsung direndam-rendam guys, itu salah banget. Jadi harus aklimasi dulu, itu penting banget. Oh, jadi baru unboxing langsung direndam gitu, Pak? Ya, nggak boleh, harusnya dikasih suhu ruangan dulu minimal, atau deketin ke lampu dulu 1-2 menit baru langsung rendam. Soalnya kaget guys. Sama kayak kalian, misalkan kalian dari puncak tiba-tiba suruh mandi air hangat, badan kalian langsung kaget, bersihin pilek sama, apalagi hewan. Oke, ini biarin aja kayak gini, kalian lihat dia rendam. Kalau biasanya kalian rendam di matahari pagi itu sekitar 10 menit sampai 15 menit, tapi kalau di bawah lampu gini aja cukup 5 menit aja guys. Jadi kalian nggak usah lama-lama rendam, nanti malah dia kedinginan guys ya, karena sebaik-baiknya lampu masih bagus matahari. Nah, banyak juga di luar sana yang bilang, Bang, gua kan udah pelihara kura-kura pakai lampu, apakah itu aman? Sebenarnya aman nggak aman guys, karena sebagus apapun lo lampu yang mau pakai Solar Glow yang harga 500.000 masih bagus matahari guys. Jadi sebagus-bagusnya lampu nggak menjamin kura-kura kalian kalau musim hujan itu aman ya. Tetap aja kalian harus effort lagi. Misalkan pagi nggak mendung, misalkan siang panas ya, kalian siang keluarin aja ada matahari. Nah sekarang sekitar jam 12 siang itu belum ada matahari guys, dan ini mendung banget sampai sore juga kayaknya nggak bakal ada matahari. Makanya siang-siang gini baru gua rendam si kura-kuranya. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalkan di bawah jam 12 itu mendung, tapi kalau misalkan siang atau sore itu agak terang dan panas, berarti kalian balik aja, kalian tahan kura-kura yang di kandang aja. Nanti kalau udah sore atau siang panas, baru kalian rendam kura-kuranya guys. Oke, kita lihat dulu mereka selama 5 menit, kita biarin dulu. Oke guys, ini kayaknya udah sekitar 5 menitan. Berarti saatnya kita keluarin kura-kuranya, kita taruh balik ke kandang, baru kita kasih makan. Nah, caranya juga simple guys. Jadi sebelum kalian taruh kura-kuranya, taruh di kandang dong, ini salah. Jadi kalian harus lapin dulu di bawah ini. Karena kan basah nih, lembab nih, jadi kalian lapin. Kan boleh pakai tisu basah atau kanebo. Taruh, satu, lapin lagi, taruh, lapin lagi, taruh. Nah, gue juga mau info kalian guys, jadi kalau kalian mau beli hewan peliharaan, terutama kura-kura atau reptil guys, kalian bisa langsung ke Instagram Bumi Reptil. Jadi tenang aja, kalau kalian beli di Instagram di Bumi Reptil, kita tuh sistemnya nggak beli putus guys. Jadi kalau kalian mau konsul, selama gue masih on jawabnya, insya Allah akan selalu gue jawab. Dan Bumi Reptil nggak pakai admin guys, semua admin gue ya. Jadi langsung ownernya yang pegang. Jadi gue lebih bisa ngecek hewan peliharaan kalian yang kalian beli di Bumi Reptil gitu. Oke, ini udah terakhir nih, yuk. Oke, setelah kering nih, kering bawahnya, kita taruh di sini, baknya kita keluarin. Let's go. Tar. Oh, oke, setelah dikeluarin simple, kebalik dia. Nah, ada yang pup kan tuh, ada yang pup, kita lap aja pakai lap tadi guys. Nanti harus bubur dilap, kalau nggak dilap nanti dimakan temennya. Oke, ini udah beres. Nah, terus langsung aja kasih makan di sininya, di bawahnya sini. Nah, gue kasih makan simple guys, gini doang nih. Ini karena sebanyak ini, jadi nggak mungkin gue pakai feeding dish ya guys. Jadi gue umbar-umbar gini aja. Terus ini gue kasih pelet Bumi Reptil. Ini kalian bisa beli di Tokped dan Shopee Bumi Reptil. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, setelah itu beres, kalian taburin kalsiumnya tipis-tipis aja. Kalau gue biasanya sejumput gini nih, sejumput gini aja, nggak usah banyak-banyak tuh. Tutup aja, tuh. Kalian gini. Setelah udah beres, baru kalian barisin si kura-kuranya biar dia prasmanan guys. Tuh. Kayaknya belum ada ya di YouTube yang share tips supaya kura-kura kalian tetap sehat dan aman kalau musim hujan. Kayak baru gua doang. Nah, jadi kayak gini guys tuh. Mereka aja musim hujan makanya masih rakus tuh guys tuh. Pelet makan, sayur makan. Nah, sayurnya gua pakai sawi ya guys. Kalau di Bumi Reptil kita nggak pakai Fumak Siomak. Karena yang beli tortol di Bumi Reptil bukan hanya orang Jabodetabek, kadang-kadang juga ada orang dari Papua, Sulawesi dan lain-lain. Jadi kalau gue biasain kasih Fumak Siomak, kasihin kura-kura di sana nanti. Pembelinya juga kasihan karena nyari Fumak Siomak di mana di sana. Kasihan, makanya di sini gue biasain mereka makan sayuran yang gampang didapat aja gitu. Ya guys, banyak kalian juga yang nanya, "Bang, kura-kura gue kok mau makan peletnya cuma 1-2 butir?" Oke, kita buktiin 1-2 butir itu banyak atau enggak. Menurut gue banyak guys. Ini kita lihat nih, ini lagi makan pelet nih, lihat ya. Kayak kita lihat, ini lagi makan, maaf ambil dulu. Ini kalian lihat nih, ini pelet. Ini pelet guys, 1 ya. Ini kura-kura 1 nih ya. Jadi kalau peletnya 2, kita ambil lagi 1, 2 kayak gini. Nah berarti ini kurang lebih seukuran kepala dia ya guys ya. Jadi kalau misalkan sehari atau pagi doang dimakan 2 pelet, kira-kira banyak atau enggak? Jawabannya banyak guys. Jadi ibaratnya logikanya sama kayak kalian makan bakso segede kepala kalian ya.
Karena 2 pelet tadi analoginya sama kayak segede kepala si kura-kuranya. Jadi kalau manusia makan bakso segede kepala kalian, berarti kan kenyang banget tuh. Jadi kalau kura-kura kalian makan pelet 1-2 butir itu harus sudah banyak, udah cukup guys. Tapi kalau dia makan 4-5 seterusnya ya nggak apa-apa, itu bagus buat dia. Tapi kalau kalian khawatir dia makan 1-2 butir, jadi aman aja, nggak usah khawatir guys. Gitu. Yang penting ku mangan ya. Gitu guys. Oke, juga ada beberapa pendapat yang di TikTok yang gue lihat, kalau misalkan mendung, keluarin aja kura-kura kalian karena masih ada beberapa vitamin D3 dari UVB ya. Tapi kalau menurut gue guys, mendingan jangan guys, kalau mendung jangan dikeluarin karena kalau mendung itu bukan cuma vitamin D3 aja kita memang dapat, cuma nggak semaksimal kalau memang cerah ya. Satu itu, yang kedua kalian lupa cuacanya guys, anginnya kencang banget, itu yang bikin kura-kura kalian bakal meriang. Jadi mendingan kalau lagi mendung jangan keluarin kura-kura kalian dari dalam kandang, atau misalkan kalian keluarin kayak gini aja nih, cuma ada atapnya di ruangan teduh nggak apa-apa. Tapi kalau kalian outdoorin di luar, mendung dan berangin, mending jangan, karena itu bisa bikin dia meriang kayak gitu guys. Jadi memang idealnya itu kalau kura-kura lagi musim hujan, melihatnya kayak yang gue contohin tadi ini. Nah terus pertanyaan selanjutnya, bang terus gimana dong kalau Bang, gimana dong kalau misalkan kura-kura gua pilek? Oke, gua kasih tutorialnya, simple. Let's go. Oke. Simple. Di sini kura-kuranya sih alhamdulillah sehat-sehat semua guys, kalian bisa lihat nih. Hidungnya nggak ada yang mampet ya. Biasanya kalau kura-kura pilek itu hidungnya bergelembung, ada gelembungnya sama mampetnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kura-kura yang biasanya dikirim, itu memang kadang-kadang ada yang pilek guys, karena dia itu kan perjalanan 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan pilek itu masih aman sih selama dia mau makan. Jadi nggak usah khawatir selama dia mau makan. Nah terus pertanyaannya gimana? Kalau kura-kuranya itu mampet guys, jadi simple. Kalian tinggal tajemin ujung tisu. Ini kayak gini nih. Tapi bentar. Ini kayak konten gue kali sih daging semua kayaknya ya. Ini kayak full edukasi kayak hari ini. Oke lah. Ini tips ya guys, jarang gue buka ke orang-orang. Udah 2 tahun Pak nggak edukasi kura-kura lagi. Ya udah, oke, let's go. Jadi kalau misalkan hidung mampet tapi hidungnya lancar ya guys ya. Ini kalian tajemin ujung tisu kayak gini. Kalian colok hidungnya pelan-pelan sampai hidung bolong lagi. Nah kalau udah bolong, simple. Kalian tinggal tetesin betril guys, kayak gini nih. Ini kalian bisa beli di mana aja, tapi di Bumi Reptil ada, ya. Oke. Ini kalian tinggal tetesin aja di hidungnya. Tapi tetesinnya saat malam aja ya. Dan satu lubang hidung, kan lubang hidungnya ada 2 nih. Kalian kalau misalkan hidup yang pilek 1, berarti yang 1 aja kasih betrilnya. Tapi kalau dua-duanya yang pilek, ya berarti dua-duanya. Dan ngasih ini cuma sehari sekali guys, karena ini obatnya lumayan keras dan ini ampuh banget. Jadi kalau sampai kebanyakan kalian kasihnya malah bahaya buat hewannya. Simpel, jadi kalian tinggal kasih aja kayak gini. Misalkan hidungnya 1 mampet nih, tinggal miringin aja. Miringin kayak gini, tek, masukin ke hidungnya. Atau misalkan kalau misalkan ke minum pun atau ke makan juga aman, jadi nggak khawatir. Kena mata kura aman Pak? Aman, nggak masalah. Mau ke minum, ke makan aman. Karena ini antibiotik yang bagus nih betril. Ini gue pakai juga soalnya. Dan ini ampuh banget. Gitu guys. Jadi kalau misalkan pilek, ngasih obatnya malam aja, jangan pagi, jangan. Malam aja dan satu lubang hidung, 1 tetes, ingat itu. Nah terus kalau kura-kuranya udah lemes banget gimana bang? Tapi sayangnya di sini gue nggak ada contohnya sih kura-kura lemes, karena lagi rakus-rakus semua, lagi makan-makan semua. Jadi gue bingung nyontohinnya. Udah, oke, anggap aja nih kura-kuranya lagi pilek deh, kayak gini ya. Kura-kura lagi pilek nih. Kalian tinggal siapin ini elektrolit. Ini kalian taruh sekitar 20 ml elektrolit ini dicampur sekitar 200 ml air bersih. Nah kalian tinggal rendam aja si kura-kuranya pakai kontainer bening. Bentar, gua ambil kontainer beningnya. Nah, kalian tinggal rendam dia pakai nih kontainer apa namanya ya, itulah pokoknya. Kalian tinggal rendam dia pakai ini nih. Karena siap ya Tupperware lah. Karena siap beli kura-kura di Bumi Reptil, kalian pasti dapat Tupperware gini nih. Nah, jadi ini fungsinya cuma bukan untuk kirim aja, tapi bisa buat rendam juga. Tuh, kayak gini guys. Ini kalian tinggal keluarin dulu kura-kuranya. Masukin sekitar 20 ml elektrolit. Terus ngukurnya gimana bang? Nanti setiap pembelian ini gue dapat gelas dari Bumi Reptil. Nah jadi setiap pembelian elektrolit nanti dapat gelas ukur kayak gini nih. Ada sekitar tuh. Nah tuh kalian tinggal cek aja kira-kira 20 ml segini lah separohnya. Nah kalian tinggal campur ini sini, masukin ke sini, isi air sekitar 200 ml, masukin di sini. Oke. Terus kura-kura yang lemes tadi masukin ke sini. Tak. Kalau misalkan ada matahari, kalian rendam jemur di bawah matahari. Tapi kalau misalkan nggak ada matahari, kalian tinggal taruh di bawah lampu aja kayak gue kasih contoh tadi. Nah, terus kalau misalkan berapa lama bang durasinya?
Soalnya banyak pelihara tortoise itu sangat bingung untuk durasi kayak. Berapa lama gue jemur, berapa lama makanan gue ambil dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian jemur matahari langsung itu sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi kalau di bawah lampu kayak gini, misalnya lagi mendung, kalian cukup jemurnya itu sekitar 5 menit aja rendemnya ya. Bukan jemur, rendemnya sekitar 5 menit aja cukup. Kayak gitu. Nah, setelah itu kalian bersihin, kalian lapin, kalian taruh lagi. Nah, gitu guys. Simple. Kadang-kadang makanya gue bingung, kadang-kadang yang bikin kura-kura sakit atau mati di tangan owner itu bukan karena kura-kura yang gak sehat guys, tapi karena si ownernya ribet. Tahu nggak ribetnya kenapa? Kadang-kadang pakai hiding cave gede, terus kandangnya dikasih water dish dan lain-lain. Karena simple guys, kalau kalian belajar ilmu biologi atau fisika, ini kan lampu nih, 2, panas dong. Kalian taruh air, penguapan dong. Yang di dalam sini gimana? Apa dia kena penguapan? Kena dong, lembab guys, itu yang bikin dia pilek. Paham ya logikanya? Yes, itu. Karena di Afrika aja guys, di alam sana mereka itu nggak ada airnya guys, cuma gurun doang. Mereka minum itu dari kaktus dan buah-buahan di sana, ada tumbuh-tumbuhan juga. Jadi nggak perlu water di kandang. Makanya kita kasih mereka minum saat mereka rendam pagi gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya lagi nih. Terus bang, itu kan makanannya pagi nggak habis. Terus kalau udah nggak habis, apakah harus langsung gua angkat? Nggak harus guys. Kalau gua nggak, misalkan nih, gua kasih makan kayak gini nih. Ini gue biarin aja nih sampai jadwal makan selanjutnya. Misalkan nih gue kasih makan jam 8 pagi deh. Nanti tunggu jam 4 sore atau jam 5 sore baru gue kasih makan lagi. Kayak gitu. Baru yang lama gue angkat, gue bersihin, masukin yang baru. Terus pertanyaannya, bang kalau misalkan gue kerja gimana? Gue kan berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Ya udah simpel, lo sebelum kerja lo rendam kura-kura di bawah lampu, lo kasih makan. Pulang kerja lo buang makan yang lama, lo masukin makan baru. Udah simple. Simple banget. Dibikin gampang aja. Gitu guys. Dan gue selalu rekomendasi kalau buat pemula pelihara kura-kura terutama jenis sulcata atau padalis minimal size 7 cm karena itu udah aman banget. Karena kalau kecil-kecil kayak gini nih, padalis kecil gini, sulcata masih 5 cm kayak gini, ini rentan banget karena MBD guys. Ini kadang-kadang baunya bisa empuk kayak jelly dan ini bisa bikin dia malah mokat atau mati. Jadi paling aman pelihara yang 7 cm yang agak gedean kayak gini nih. Tuh, udah agak gedean ya. Pelihara ukuran gini udah aman. Itu. Kalau padalis ukuran gini nih. Ini 7 cm nih, 7-8 cm udah aman. Daripada kalian beli yang baby, maksain beli baby harga ratus ribu, tapi kalau misalkan malah sakit, malah mati, malah kalian repot, malah habis duit banyak kan. Jadi gue saranin kalian pelihara yang 7-8 cm gitu. Hah? Tapi murah. Pelihara mainan aja, jangan pelihara kura-kura kalau mau murah. Nah, terus gue bingung juga nih, bagus kayak. Bang, gue mau beli kura-kura dong, yang paling murah apa? Oke, misalkan dia beli sulcata 800 ribu. Emang lo beli kura-kuranya doang, lo nggak harus beli peralatannya, lampunya, pakai duit, beli fittingnya, pakai duit, beli vitaminnya, obat-obatan, pelletnya pakai duit. Jadi minimal kalau kalian beli kura-kura, kalian spare lagi duit sekitar 300 ribuan buat beli peralatannya. Jadi jangan kalian nyiapin duit cuma mau buat beli kura-kuranya doang, terus sampai rumah kalian bingung mau tempatnya apa, lampunya gimana, bingung. Jangan. Jadi kalian harus siapin peralatannya dulu, baru kalian beli kura-kuranya. Atau misalkan kalian beli ada seller yang ngejual peralatan dan kura-kura jadi satu tuh lebih bagus kayak di Bumi Reptil. Tuh guys. All in one, semuanya beres di sini. One stop shopping. Tuh mereka masih pada makan tuh jam segini tuh. Tadi udah berapa menit nih gue konten ya, capek mood gue dah. Mereka masih makan. Nah terus pertanyaan selanjutnya, bang boleh nggak gue pelihara kura-kura sulcata tanpa lampu? Iya kalau tanya boleh ya boleh aja, siapa yang larang? Cuma lo siap kehilangan nggak masalahnya? Karena gue jamin rata-rata yang pelihara sulcata torto tanpa lampu itu 90% pada meninggoy guys, lewat semua. Karena ada yang MBD, ada yang kedinginan, ada yang pilek, ada yang pneumonia, kedinginan, bener lain-lain, paru basah, banyak. Jadi mending kalian siapin duit beli lampu 40 ribu doang nih, sama fitting 25 ribu. Daripada duit 100 ribu kalian kura-kuranya malah mati. Gitu. Makanya gue kadang-kadang heran sama netizen tuh, kalau pelihara kura-kura kok takut buat bayar listrik, buat apa gitu loh. Ya kan? Padahal lo tinggal siapin, iya listrik 40 watt, paling berapa sih sebulan? 30 ribu sebulan, daripada yang mati jutaan kan? Nah, jadi mending kalian siapin lampunya aja, gitu. Nah terus nih, bang emang nggak apa-apa bang sulcata sama padalis digabung kayak gini? Ya nggak apa-apa guys, karena mereka sama-sama kura-kura gurun. Jadi gabung aja nggak apa-apa. Kecuali kalian pelihara sulcata sama aldabra, nggak boleh, karena aldabra kura gurun. Misalkan sulcata sama redwood cherry head nggak boleh, kecuali karena gede banget ya. Terus ada spot, ada basking spotnya sama hiding spotnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau full spot panas kayak gini itu nggak boleh. Jadi kalau kalian pengen pelihara dua jenis kura-kura berbeda dan dari dua iklim, jadi kalian harus siapin tempat agak gedean. Misalkan sini spotnya buat sulcata ada panasnya, sebelah sini yang teduh buat si kura-kura hutannya gitu.
Kalau kalian gabung semuanya, pasti cherry headnya sama jenis kura-kura hutan lainnya, itu nanti pasti dia dehidrasi, kepalanya kering, matanya keluar airnya, kayak gitu. Tahu nggak cara ngobatin dehidrasi gimana? Tuh. Pakai ini bisa. Terus ada tipsnya lagi, cuma tipsnya akan gue bahas di next konten aja. Makanya kalau kalian pengen gue ngebahas tentang penyakit sulcata, terus komen kalau terus komentar aja akan gue bahas di next video. Bang, bahas bang penyakit sulcata apa aja dan ngobatinnya gimana? Terus komentar nanti gue bahas di next video, guys ya. Oke, kayaknya udah cukup gue konten hari ini. Lestari Bumiku, Lestari Reptil gue. Oh, jangan lupa beli turtle dan reptil di Bumi Reptil. Follow juga Instagram gue di sini, subscribe gue juga di sini supaya gue semakin rajin dan semangat kontennya. Thank you guys, Lestari Bumiku, Lestari Reptil. Dadah.